Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pulau Tegal di Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, Lampung. Di pulau seluas 113 hektar ini sudah dibuka sebagai tempat wisata sejak tahun 2017. Dan di pulau ini pula, Yonif 9 Marinir Beruang Hitam menjejakkan kontribusinya dalam membangun dan menjaga pulau ini. Tapi bukan hanya di sini saja pemirsa, begitu banyak kontribusi yang dilakukan oleh Yonif 9 Marinir Beruang Hitam di sekitar Pesawaran. Seperti apa liputannya ini untuk Anda? Selain Yonif 7 Marinir Raja Wali, Brigade Infanteri 4 Marinir BS juga memiliki Yonif 9 Marinir Beruang Hitam. Kedua Yonif ini sama-sama berdomisili di Tanjung Pandan, Pesawaran. Ada yang istimewa dari Yonif ini. Selain pasukan tempur yang sewaktu-waktu siap diterjunkan ke medan tempur mana saja, mereka juga melaksanakan operasi militer selain perang atau OMSP sebagai bagian dari TNI manunggal dengan rakyat. Mereka aktif dalam memanfaatkan lahan tidur yang banyak bertebaran di sekitar markas Yonif 9 Marinir Beruang Hitam. Beberapa tanaman seperti padi di lahan yang cukup luas. Begitu juga lahan untuk ubi dan jagung. Lalu budidaya ikan mas, lele, nila, gurame, serta ikan hias koi berhasil dikembangkan dan menghasilkan secara ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang belakangan ini cukup memprihatinkan akibat ekses dari COVID-19, Yonif 9 Marinir Beruang Hitam canangkan sebagai wilayah ketahanan pangan. Mereka ajak petani dan penduduk setempat bergotong royong membangun wilayah ketahanan pangan. Ketahanan pangan yang diprogramkan oleh Yonif 9 Marinir ini berawal dari adanya COVID-19 sehingga seluruh prajurit itu baik tidur dalam maupun tidur luar itu diwajibkan tidak boleh keluar dari kesatrian. Sehingga untuk mengantisipasi kegiatan mereka yang vakum, ini kami berinisiatif untuk mengelola lahan tidur yang ada di kesatrian. Alhamdulillah Pak, semenjak ada Marinir kita didukung secara baik dan bagus. Dulu sebelum ada Marinir kita susah mencari bibit, pengobat-obatan, alat-alat semprot itu sangat susah sekali Pak. Adanya Marinir datang kita didukung secara original, secara otomatis kita berterima kasih. Dan hasil kita diproses secara baik, Yon 9 diproses secara dikemas secara baik, beras bagus, dikemas secara cantik, dicap beruang hitam Yon 9. Itu hasil kita. Bukan sampai di situ saja atensi yang dilakukan Yonif 9 Marinir Beruang Hitam. Mereka melakukan apa yang dinamakan sebagai Jumat Berbagi, yaitu aktivitas semingguan dalam memberikan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat dari apa yang mereka hasilkan melalui proyek ketahanan pangan. Bidang pendidikan juga tak luput dari perhatian. Berbagai sarana sudah didirikan untuk menunjang pendidikan. Melalui desa binaan di Pulau Tegal, Yonif 9 Marinir Beruang Hitam mengajak penggiat lokal yang peduli pendidikan untuk mengajar anak-anak yang tinggal di pulau itu. Bagi Yonif 9 Marinir Beruang Hitam dan penggiat pendidikan sangat penting karena dengan pendidikan anak-anak itu punya harapan sama dengan anak yang lain untuk menetap kehidupan yang lebih baik. Sebetulnya saya tidak sengaja menemukan anak-anak di Pulau Tegal ini. Dalam satu kesempatan saya berkunjung kemari dalam sebuah acara, saya lihat anak-anak yang sedang bergelombol dan saya tanyakan mereka ternyata tidak bersekolah. Mereka mengaku bersekolah, hanya berasumsi. Yang umurnya 10 mereka berasumsi kelas 4 SD dan seterusnya. Saya di sini sebagai guru honorer, berawal dari sukarelawan. Saya di sini sudah kurang lebih 4 tahun yang lalu. Jadi saya mengajar di sini merasa prihatin melihat anak-anak di sini tidak ada yang bersekolah secara formal. Dan akhirnya saya ke sini memutuskan untuk mengajar di sini, memberikan pelayanan kepada mereka. Di bidang kesehatan, sebagai upaya mencegah perluasan pandemi COVID-19 dan juga melaksanakan perintah Komandan Korps Marinir pada semua jajarannya di seluruh Indonesia, Brigadir 4 Marinir melaksanakan rapid test dan berlaku bagi seluruh kesatuannya.
Brigade Infanteri 4 Marinir sedang melaksanakan kegiatan rapid test. Sebenarnya kegiatan rapid test ini bukan hanya dilakukan oleh prajurit Brigade 4, tapi dilaksanakan oleh seluruh prajurit marinir di Indonesia ini, Pak. Jadi dilaksanakan secara serentak pada hari ini. Korps Marinir merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut yang bukan saja garang dalam menjaga wilayah Republik Indonesia, tapi juga ternyata mereka memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar markas Brigif 4 Marinir BS ini. Dan semoga kedepannya semakin jaya, semakin manunggal, dan dicintai oleh rakyat. Jalesu Bumianca Jaya Mahe, di laut, di darat, semakin jaya. Saya Grace Blessing pamit, salam komando. Saya Grace Blessing pamit. Metro TV, knowledge to elevate.